Selamat datang kawan-kawan CPDini. Selamat datang di channel kami CPDini. Sebelum kami memulai, kami mengharapkan dari kawan-kawan semua untuk subscribe channel kami CPDini, terus kemudian like dan terus kemudian membagikan channel kami CPDini, dan terus kemudian berkomentar kepada channel kami CPDini. Kami harapkan kebaikan dari kawan-kawan pemirsa CPDini. Baiklah kawan-kawan CPDini, pada kali ini kami akan membahas tentang Candi Borobudur. Kawan-kawan CPDini sekalian, seperti yang kawan-kawan ketahui, pada situs-situs di internet, kalau kita mencari kata kunci yang namanya Borobudur, maka kita akan menemukan berbagai hal tentang Candi Borobudur. Namun kawan-kawan CPDini, kami tentunya pada pembahasan kali ini kami akan memaparkan tentang pengetahuan yang kami ketahui tentang Candi Borobudur. Bahwa yang kami ketahui tentang Candi Borobudur tersebut adalah bahwa candi tersebut bukan hanya dibuat oleh tangan-tangan dari manusia saja, namun apa yang kami ketahui bahwa Candi Borobudur tersebut juga dibuat dengan bantuan daripada jin, syaitan, dan sebagainya. Seperti yang kawan-kawan ketahui semua mengenai tentang kisah Nabi Sulaiman, yaitu bahwa Nabi Sulaiman telah ditundukkan untuknya setan-setan dan jin dan sebagainya untuk membantu Nabi Sulaiman untuk membangun gedung-gedung yang tinggi, termasuk apa yang kami yakini bahwa jin tersebut juga membantu dalam pembangunan Candi Borobudur, seperti yang kawan-kawan CPDini ketahui tentang kisah Nabi Sulaiman. Dan juga seperti yang kita ketahui dari situs-situs internet, seperti yang kita buka pada saat ini, yaitu kita dapat melihat bahwa ternyata bagian ini terdapat banyak situs-situs di internet yang membahas tentang Candi Borobudur. Namun apa yang terungkap atau apa yang terjadi atau apa yang sedang trendy atau apa yang sedang viral dalam masyarakat mengenai Candi Borobudur tersebut adalah bahwa candi tersebut dibuat oleh nenek moyang yang ada di Indonesia, bahwa apa yang menjadi trendy yang lain bahwa adalah Candi Borobudur adalah dibuat pada masa kerajaan Sulaiman, dan bahwa apa yang menjadi trendy yang lain bahwa adalah Candi Borobudur merupakan daripada Candi Buddha. Itu apa yang ada trendy dan lain sebagainya yang sedang trendy di masyarakat tentang Candi Borobudur, kawan-kawan CPDini sekalian. Namun perlu kami tekankan apa yang kami ketahui tentang apa yang kami ilmui, bahwa Candi Borobudur tersebut dibuat dengan campur tangan oleh jin dan sebangsanya. Begitu kawan-kawan CPDini sebagian. Apa yang kami tekankan di sini bahwa Candi Borobudur tersebut sebelumnya kawan-kawan CPDini sekalian, bahwa agama Buddha atau Buddha, kita sebut saya Buddha kawan-kawan CPDini sekalian, menurut apa yang kami ilmui bahwa agama tersebut berasal dari ajaran Nabi Sulaiman, kawan-kawan CPDini sekalian. Seperti apa yang kita ketahui atau apa yang kita lihat mengenai dengan film Son Goku atau Sun Wukong atau Kerasakti, dapat kita lihat di situ kawan-kawan CPDini sekalian bahwa di situ terdapat awan yang bisa dikendarai kawan-kawan sekalian, awan yang bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat kawan-kawan CPDini sekalian. Juga apa yang kita ketahui pada film-film Kerasakti kawan-kawan CPDini sekalian, bahwa dalam film tersebut dapat kita menemukan misalnya ada siluman-siluman begitu sekalian, ada binatang-binatang yang berubah menjadi manusia begitu sekalian kawan-kawan CPDini. Dari situ kita bisa teliti atau kita bisa kaitkan seperti apa yang di sini pada gambar ini tertarik, yaitu gambar
patung manusia di dalam batu. Ini batu sekalian teman-teman, kawan-kawan CPD ini. Batu diukir menjadi manusia, kemudian disusun sedemikian rupa begitu kawan-kawan CPD sekalian. Apakah teknologi ada di zaman itu teman-teman sekalian? Dan perlu kita ketahui bahawa orang-orang dahulu itu lebih hebat daripada orang-orang belakangan teman-teman CPD, kawan-kawan CPD sekalian. Dan kita perlu ketahui, perlu kita tekankan apa yang kami ilmui, bahawa orang-orang dahulu dapat memahat rumah-rumah di gunung batu kawan-kawan CPD ini sekalian. Memahat rumah di gunung-gunung batu. Kita bisa lihat atau kita bisa telusuri gambarnya di internet kawan-kawan CPD sekalian ingin mengetahui lebih lanjut. Dan kita lanjut dari tadi pembahasan tadi kawan-kawan CPD sekalian, bahawa siluman-siluman yang terdapat pada film-film Son Goku atau Sun Wukong atau Keras Sakti itu bisa berhubungan dengan Nabi Sulaiman teman-teman CPD sekalian, kawan-kawan. Jadi begini, apa yang kami ilmui, kami tekankan apa yang kami ilmui, bahawa siluman-siluman itu ditundukkan, dan iblis, setan-setan juga, iblis termasuk pengikut-pengikut makhluk-makhluk gaib sebangsa jin itu kawan-kawan CPD sekalian ditundukkan untuk Nabi Sulaiman kawan-kawan CPD sekalian. Jadi otomatis Nabi bisa terlihat gitu kawan-kawan CPD sekalian. Antara jin dan manusia kemungkinan besar pada saat itu bisa saling melihat kawan-kawan CPD sekalian, seperti apa yang kita ketahui dalam film-film Keras Sakti kawan-kawan CPD sekalian. Jadi kita dapat simpulkan atau kita dapat dengan di sini dia dapat diterima dengan akal fikiran bahawa teman-teman CPD, kawan-kawan CPD sekalian, bahawa memang betul bahawa agama itu sendiri, agama yang dibawa oleh Sun Wukong atau Keras Sakti, seperti yang kita ketahui bahawa kental sekali dengan agama Buddha, memang berasal dari ajaran Nabi Sulaiman sekalian, kawan-kawan CPD sekalian. Tapi tentu dengan apa yang kami ilmu bahawa sudah tidak sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sulaiman sendiri tentunya kawan-kawan CPD sekalian. Jadi perlu kami tekankan apa yang kami ilmu di sini kawan-kawan CPD sekalian. Kita lihat di sini pada gambar ini, pada video ini, pada gambar ini, kita lihat batu-batu disusun sedemikian rapi, diukir sedemikian rupa, membentuk seperti manusia kawan-kawan CPD sekalian. Kemudian disusun batu itu. Ini bukan satu batu kawan-kawan di sini. 1, 2, 3, ada 3 susun batu atau 4 atau lebih kawan-kawan CPD sekalian. Kemudian dari batu-batu itu disusun, dipisah-pisah, kemudian disusun, dibentuk begitu kawan-kawan CPD sekalian. Jadi apa yang kita ketahui, apa yang kita lihat di sini kawan-kawan sekalian, bahawa kalau memang manusia membuat ini kawan-kawan tidak ada campuran jin, apakah bisa kawan-kawan CPD sekalian? Walaupun manusia itu mengukir batu di gunung batu, mengukir rumah, membentuk rumah yang besar kawan-kawan CPD sekalian. Dan perlu kita ketahui, salah satu di antara tugas jin pada saat itu kawan-kawan CPD sekalian adalah membentuk gedung-gedung yang tinggi, membangun gedung-gedung yang tinggi, bayangkan kawan-kawan CPD sekalian, membangun periuk yang tetap berada di atas tungku. Besar sekali itu periuk kawan-kawan CPD sekalian, dia tidak bergerak, dia terus di atas tungku karena saking besarnya kawan-kawan CPD sekalian. Jadi bisa dibayangkan, bisa dikaitkan dengan apa yang telah kita lihat di Candi Borobudur dan candi-candi yang lain kawan-kawan CPD sekalian. Itu ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi atau apa yang kita telah ketahui pada kisah Nabi Sulaiman kawan-kawan CPD sekalian. Seperti ini kita lihat dalam situs-situs yang ada internet atau apa yang orang-orang. Dan memang sekarang kawan-kawan lagi viral atau lagi tren ini kawan-kawan CPD sekalian, masalah Candi Borobudur ini, terkait masalah kenaikan tiket atau apalah, terkait dengan apakah ini ini juga buntut meme itu, meme gambar ya kawan-kawan di CPD sekalian, gambar bukan sesuatu yang lain. Ini seperti yang kita jelajah 6 candi paling misterius di Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah ini kekeh. Seperti yang kita lihat di sini kawan-kawan CPD sekalian.
Lihat, batu-batunya itu kawan-kawan CPD ini disusun sedemikian rupa dengan rapi, dengan sudut-sudut dari kiri, dari kanan, dari belakang, dari depan, sangat presisi ya kawan-kawan CPD ini sekalian. Lurus, segi persegi, presisi, dan dia membentuk lingkaran kawan-kawan CPD ini sekalian. Kalau kita lihat dari denah dari Candi Borobudur tersebut kawan-kawan CPD, lihat batunya kawan-kawan CPD ini sekalian. Segi 4, rapi, tersusun dengan rapi kawan-kawan CPD ini sekalian. Oh, dia tidak membentuk lingkaran kawan-kawan. Maaf, aku salah. Ini jalanannya lingkaran kawan-kawan CPD. Itu maksud saya tadi. Jalanannya lingkaran dia kawan-kawan CPD sekalian. Dibentuk sedemikian rupa, batu dari beribu-ribu batu, mungkin ada 1.000.000, mungkin lebih, atau beribu-ribu batu dikumpulkan kawan-kawan CPD, kemudian dibentuk menjadi Candi Borobudur kawan-kawan CPD sekalian. Dari satu batu ditumpuk menjadi beribu-ribu batu, sampai 1.000.000 mungkin atau lebih kawan-kawan sebenarnya, membentuk seperti candi dengan bentuk yang presisi segi 4 begitu, sampai lingkaran berjalannya itu kawan-kawan CPD sekalian. Apakah manusia mampu membuatnya kawan-kawan CPD sekalian? Apakah ada sejarah manusia mampu membuat kawan-kawan seperti itu? Walaupun dengan bantuan mesin kawan-kawan CPD sekalian, walaupun zaman sekarang kawan-kawan dengan teknologi yang kita temui di zaman kita ini kawan-kawan CPD sekalian, apakah ada sejarah manusia yang pernah membuatnya kawan-kawan CPD sekalian? Itu patut menjadi bahan pemikiran kita semua kawan-kawan CPD ini. Umurnya yang Candi Borobudur berapa kawan-kawan CPD ini? Apakah ada teknologi pada saat itu? Sedang apa ilmu pengetahuan telah sampai kepada kita dari dulu, diceritakan oleh Nabi dan Rasul kepada kita mengenai kisah-kisah orang terdahulu, bagaimana hebatnya mereka kawan-kawan CPD sekalian. Terus ini yang menjadi sangat terang bagi kami mengenai awan terbang dan juga siluman-siluman itu kawan-kawan CPD sekalian. Sangat erat hubungannya dengan kisah Nabi Sulaiman kawan-kawan CPD sekalian.